Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian, apa kabar kalian saat ini? Semoga para siswaku sekalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena para siswaku sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Ya, berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam pelajaran IPS. Dalam kesempatan kali ini kita masih membahas pelajaran bab 1 tentang interaksi keuangan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Pada pelajaran yang telah lalu, kita sudah mengetahui tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara-negara di kawasan ASEAN. Pada pelajaran lanjutan kali ini, kita akan mempelajari tentang pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar negara di kawasan ASEAN. Perubahan dan interaksi antar negara kawasan ASEAN itu dipengaruhi oleh faktor alam. Setidaknya ada 3 faktor yang mempengaruhi. Negara di kawasan Asia Tenggara pada umumnya itu beriklim tropis. Khususnya negara-negara yang berada pada garis balik utara itu beriklim subtropis. Dan negara-negara yang berada di kawasan tropis itu adalah negara-negara yang di bawah garis balik utara dan garis balik selatan. Nah, garis khatulistiwa itu adalah garis 0 derajat yang membelah bumi utara dan bumi bagian selatan, sehingga ini merupakan zona di mana wilayah atau kawasannya itu mendapatkan penyinaran matahari secara full. Kondisi iklim tropis seperti ini menyebabkan terjadinya angin muson. Angin muson adalah angin musim. Kemudian terjadinya iklim muson. Iklim muson adalah iklim musim. Sehingga negara-negara di kawasan Asia Tenggara kita mengenal ada musim kemarau dan musim penghujan. Faktor geologi ini adalah faktor bentang alam. Tidak semua negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki bentang alam yang homogen atau sama. Contohnya adalah Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Sementara beberapa negara Asia Tenggara lainnya itu tidak berbentuk kepulauan. Kemudian ada perbukitan, pesisir, dataran rendah. Nah, ini akan mempengaruhi interaksi antar ruang negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Ketersediaan sumber daya alam di negara-negara kawasan ASEAN atau Asia Tenggara itu tentunya berbeda-beda dan bervariasi. Berikut adalah beberapa bentuk daripada penghasilan utama dari ketersediaan sumber daya alam negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Di era revolusi industri 4.0, tentunya para siswaku sekalian sudah mengetahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu berkembang sangat pesat sekali. Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian tentunya akan sangat berpengaruh terhadap perubahan ruang di kawasan Asia Tenggara. Hal ini bisa kita lihat dari kemajuan transportasi dan informasi. Pengaruh perubahan ruang yang ketiga adalah pada kehidupan ekonomi negara-negara di kawasan ASEAN. Pesatnya pembangunan negara-negara di kawasan ASEAN yang tidak mau ketinggalan dengan negara-negara maju ruang dalam kehidupan ekonomi pada negara-negara ASEAN bisa kita lihat dari dicetuskannya masyarakat ekonomi ASEAN. ASEAN mencetuskan APTA. Nah, dari APTA ini kemudian berkembang menjadi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dan saat ini negara-negara ASEAN sedang memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN tahun 2025. Pengaruh perubahan ruang yang keempat yaitu pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman. Sebagaimana yang sudah kita jelaskan di awal tadi, bahwa telah terjadi pergeseran pola hidup masyarakat di negara-negara ASEAN, yaitu dari pola hidup pertanian
kepada masyarakat industri atau perkotaan. Nah, sehingga kita akhirnya bisa melihat dengan dibangunnya industri-industri itu menuntut bahan baku yang kemudian lahan-lahan yang ada itu berubah atau mengalami konversi dari lahan pertanian kepada industri. Kemudian yang kedua, pengaruh daripada konversi lahan ini adalah dari pertanian ke pemukiman. Perubahan pemukiman menjadi perkotaan atau dibukanya pemukiman-pemukiman baru sehingga lahan pertanian pun mengalami pengurangan. Siswaku sekalian, dari beberapa penjelasan yang sudah kita saksikan tadi, sangat jelas sekali bahwa interaksi antar negara di kawasan ASEAN itu sangat berpengaruh terhadap perubahan ruang di kawasan ASEAN. Pak Bakri akan memberikan tugas atau latihan terkait dengan pembahasan materi kita pada hari ini. Demikian para siswaku sekalian, pelajaran kita pada hari ini. Bapak Bakri mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Tetap semangat dan tekun belajar. Semoga para siswaku sekalian bisa meraih mimpi dan cita-citanya. Terima kasih. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.